Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Utami Salazabila G701 19011 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase farmasetik dan fase farmakokinetik dari senyawa obat asam mefenamat. Asam mefenamat memiliki nama lain asam N2,3 silantranilat dengan rumus molekul C15H15NO2 dan bobot molekul 241,29 gram per mol. Persyaratan kadar asam mefenamat yaitu mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0% C15H15NO2. Untuk pemberiannya asam mefenamat yaitu berbentuk serbuk hablur putih atau hampir putih, melebur pada suhu lebih kurang dari 1% pada suhu 105 derajat selama 4 jam. Asam mefenamat ini larut dalam larutan alkali hidroksida, agak sukar larut dalam kloroform, sukar larut dalam etanol dan dalam metanol, dan juga praktis tidak larut dalam air. Asam mefenamat merupakan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang biasa digunakan untuk pengobatan sakit kepala, sakit gigi, dismenore, rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan gangguan sendi lainnya. Untuk fase farmasetik asam mefenamat, obat ini termasuk dalam Biopharmaceutical Classification System atau BCS atau Sistem Klasifikasi Biofarmasetika kelas 2, yang dimana sistem ini merupakan suatu model eksperimental yang mengukur permeabilitas dan kelarutan suatu zat dalam kondisi tertentu. Asam mefenamat ini memiliki kelarutan yang rendah dan permeabilitas yang tinggi, dan juga asam mefenamat memiliki bioavailabilitas yang rendah. Dalam mengatasi hal ini, obat dengan BCS kelas 2 dalam proses farmasetiknya dilakukan dengan meningkatkan kelarutan dan laju disolusi obat pada cairan lambung, yang dimana laju disolusi obat ini seperti yang kita ketahui merupakan faktor penentu absorpsi obat. Jadi berdasarkan sifat kelarutan dari asam mefenamat yang rendah, bentuk sediaan self nano-emulsifying drug delivery system dipilih untuk meningkatkan bioavailabilitas oral obat-obat yang sukar larut dalam air seperti asam mefenamat ini. Sistem self nano-emulsifying drug delivery merupakan sistem penghantaran obat yang mengandung campuran minyak, surfaktan dan kosurfaktan dan obat yang membentuk nanoemulsi secara spontan saat dimasukkan ke fase air. Bentuk nanoemulsi ini dipilih karena terdapat kandungan minyak yang dapat membawa asam mefenamat yang sukar larut dalam air dapat larut atau dapat diabsorpsi pada cairan lambung atau pada saluran cerna. Dan juga sediaan self nanoemulsifying drug delivery system ini memiliki stabilitas yang tinggi karena bioavailabilitasnya meningkat. Pada fase farmakodinamik asam mefenamat, obat ini bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2 yang dimana dapat menghambat pembentukan prostaglandin. Namun, asam mefenamat ini lebih kuat menghambat siklooksigenase 1 dibanding siklooksigenase 2, sehingga obat ini memiliki efek anti nyeri lebih besar daripada efek antiinflamasi. Dosis obat ini asam mefenamat dikonsumsi 500 mg per hari, tetapi tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari. Efek samping dari penggunaan asam mefenamat yang sering timbul berupa diare sampai berdarah dan gejala iritasi terhadap mukosa lambung. Selain itu dapat juga menyebabkan eritema kulit, memperhebat gejala asma dan kemungkinan gangguan ginjal.
pada fase farmakokinetik asam mefenamat, obat ini cepat diserap dari saluran pencernaan dengan waktu mencapai konsentrasi plasma puncak 2-4 jam. Volume distribusi 1,06 liter per kilogram, ikatan protein plasma lebih dari 90% dengan albumin. Obat ini dimetabolisme di hati oleh isoenzim CYP2C9 menjadi asam 3-hidroksilmetilmefenamat yang kemudian dapat dioksidasi menjadi asam 3-karboksilmefenamat. Ekskresi melalui urin sekitar 52%, 6% sebagai glukuronida, 25% sebagai asam 3-hidroksimefenamat, 21% sebagai asam 3-karboksimefenamat, feses hingga 20%. Dan waktu paru eliminasi kira-kira 2 jam. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.